Hi, Mom Carla. Good morning. Halo, selamat pagi semuanya. Udah kenal ya sama Cahya? Ya, lewat Belum. WA-WA Belum aja ya, kenal. Bu ya. Ya, aja. Virtual. Oke, jadi posisinya gini, Bu Carla. The ladies dan the gentlemen yang joining, they are now learning with Siamolek the technology for delivering si CATC itu remotely, distance learning. So basically they're doing that process. Nah, muaranya ini kan uji kompetensi sertifikasi lalu registrasi ujungnya. So I want them to follow precisely the toolbox. Sehingga nanti I register them itu dengan conscious yang apa istilahnya tuh mantep gitu loh. Bahwa they went through that process. Itu aja sih, Bu Carla. So my concern is that quality assurance-nya terpenuhi gitu. Supaya nanti jangan BNSP masukin sertifikat BNSP terus nanti istilahnya dipertanyakan ini hasil BNSP kok gini gitu kan, ujungnya itu kan. Ya. Oke, terima kasih. Kalau dari saya nanti kan secara regional ya, implementasi ATPRS-nya seperti apa. Kemudian ya kalau dari sisi nasional implementasi dan harmonisasi nasionalnya ya antara BNSP dan semua institusi terkait gitu. Jadi kalau dari saya introduce secara regionalnya dulu, terus nanti trickling down-nya gimana itu untuk jadi bahan diskusi. Iya. Ya. Iya. Betul, bukanlah. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit gitu ya supaya kenalan juga sama Simolek. Kalau Bu Carla pernah dengar Simeo, Bu? Ya, saya familiar. Saya sudah lama di Familiar ASEAN. ya? Oh, oke, siap. Tapi belum pernah kerjasama. Belum pernah kerjasama ya, oke. Atau Simolek ya. Iya. Ya kan berarti kan paham bener kan gitu ya Simeo seperti apa, terus kemudian ASEAN seperti apa ya gitu ya. Jadi kami memang adalah salah satu center di bawah Simeo seperti itu ya. Nah kan kalau Simeo itu bagaimana cara kerjanya kan di tiap-tiap negara kan ada pusat ya, ada center-center gitu ya. Nah senternya apa? Itu adalah tergantung dari Menteri Pendidikan masing-masing kan gitu ya. Nah sejak kami Simolek itu adalah Simeo Regional Center untuk Open and Distance Learning, Bu Carla, gitu. Dan kami udah ada sejak tahun 97 gitu ya. Jadi bisa dibilang bahwa ya memang Menteri Pendidikan kita itu melihat bahwa kita kan berpulau-pulau seperti ini ya gitu ya, sehingga pendidikan terbuka dan jarak jauh diperlukan gitu ya. Gitu itu bahkan sebelum pandemi gitu ya. Gitu seperti itu ya. Nah, terus kemudian jadi ini ceritanya adalah kami memulai inisiasi dan juga bekerja sama dengan Kemenpar dan juga dengan Bu Teti di BNSP itu sudah sekitar 4-5 tahunan yang lalu mulai penjajakannya ya. Itu idenya adalah kan kami juga bekerja secara regional Bu Carla ya gitu ya. Terus kemudian kan kalau kita ya pada saat itu kan belum pandemi juga ya gitu ya. Jadi kita ingin memperkenalkan bagaimana ya belajar jarak jauh ya untuk semua siswa di Asia Tenggara seperti itu kan gitu ya. Nah terus kemudian kita melihat ya, kita mencari gitu ya, kita refleksilah ke dalam ya konten apa yang bisa konten apa yang kita bisa delivery melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh gitu ya. Nah di situ kan kita memang lihat ya yang paling siap kan memang pariwisata gitu ya, gitu yang paling siap pariwisata. Terus kemudian di tahun 2015-2016 ya itu juga antara high officials kita di bidang TVET di Asia Tenggara itu juga mereka menyepakati bahwa pariwisata sebagai priority gitu seperti itu ya. Nah kemudian ya melihat dari itulah maka kami oke lah gitu kita garap yang pariwisata gitu ya. Nah
kami sebenarnya selain yang Indonesia, kami juga mengkonekkan ini gitu ya gitu. Jadi kami pertemukan sekolah ya pendidikan tinggi vokasi yang di Indonesia dengan yang di Asia Tenggara, dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Laos, Kamboja, dan kemudian karena kami kan di Simeo kan 11 negara ya bareng Timor Leste juga kita ajakin juga lah gitu untuk melihat gimana standarnya yang Asia Tenggara gitu. Nah seperti itu ya. Nah, terus kemudian ketika kita mau masuk Asia Tenggara ya, terus ngobrol-ngobrol nih bagaimana yang di Indonesianya gitu ya gitu. Ternyata kan ya seperti yang Bu Carla ketahui lah gitu ya, di Indonesia kan challenge-nya kita memang ya Kementerian Pariwisata kita belum concern ke arah sana gitu ya gitu. Dan terus terang saya sendiri juga akhirnya di Kemenpar yang baru yang tahun 2019 saya juga masuk di dalam NTPB gitu ya, bareng dengan dari Kemdikbud, di situ juga ada dari Kemnaker. Jadi di NTPB yang baru juga sudah mulai ada dari berbagai sektor gitu ya. Tapi tetap ini belum diaktifkan gitu ya. Tetap belum diaktifkan, dan kemudian kita sudah karena kan sebenarnya yang paling banyak end usernya dari CATC itu kan Dikbud ya gitu ya, yang punya sekolah perguruan tinggi ya, itu kan di Dikbud kan banyak ya gitu ya. Dan mereka itu juga baru tahu terkait CATC ya ketika saya yang menjelaskan gitu ya. Itu kan juga agak agak sayang gitu ya, padahal CATC dan semua toolbox-nya sudah ada sejak 2015 gitu ya. Dan itu sangat sebenarnya kalau dengan di kurikulum nasional kita udah sangat inline sebenarnya kan gitu ya gitu. Jadi kita sebenarnya tinggal ketok palu aja nih gitu ya, tinggal menguatkan Bu Teti aja gitu ya untuk menyatakan bahwa ini inline memang dengan yang ASEAN gitu ya. Nah, oleh karena itu kita ya intinya cari cara lah gitu ya. Nah, kemarin diskusi terakhir kami adalah jadi saya Simolek sebenarnya tidak hanya tidak hanya Simolek dalam arti kami berserta dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Jadi hasil diskusi kita ini ya akan kami sampaikan melalui Kemdikbud, terutama melalui Direktorat Penyelarasan dan Kemitraan Dunia Usaha dan Dunia Industri gitu. Karena direktorat ini dia bisa dia memang bagian menjembatani yang gitu ya, bagaimana antara sekolah, antara perguruan tinggi, dan juga antara kursus untuk bekerja sama dengan industri gitu ya. Jadi saya rasa pas jika inisiasi untuk ayo kita jadikan standar ASEAN atau ASEAN Toolboxes ini gitu ya sebagai ya standar minimal kita di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia kan sebenarnya ini udah bisa dikatakan ini bisa jadi kayak ya minimal standar kita adalah standar ASEAN ini, itu seperti itu yang ingin kami bangkitkan gitu ya ke ke SMK dan juga ke Politeknik gitu ya, seperti itu ya. Dan melihat bahwa sertifikat 2 sampai advanced diploma itu kan nyambung itu kan seperti itu ya, itu juga menguatkan kami untuk ayo SMK kau karena kan kita sebenarnya kalau melihat ke Asia Tenggara, di Asia Tenggara kan modelnya college ya gitu ya, udah nggak ada lagi SMK gitu ya, jadi semuanya satu atap gitu ya. Makanya kita juga ingin menguatkan ya, ayo SMK kau kerjasama dengan Politeknik, ayo Politeknik kalau yang sudah dilaksanakan di SMK, rekognisilah itu yang sudah dilaksanakan sehingga tinggal mengambil SKS lain yang diperlukan untuk mencapai kompetensi yang lebih tinggi gitu. Ya, jadi itu yang ingin kami semangati ya. Dan ya sebenarnya karena kami sih sebenarnya kenapa ngurusi sampai detail itu juga ya siapa lagi yang akan menjembatani, siapa lagi yang akan menyemangati gitu ya. Selain itu kan karena kami juga punya akses ke ke regional, ke Asia Tenggara gitu ya. Jadi bisa menyemangati mereka untuk ayo kita bareng sama kawan-kawan yang di ASEAN gitu. Demikian Bu Carla gitu ya. Oleh karena itu kemarin kita mulai, jadi sudah dimulai 2019 ya, sudah ada 21 SMK yang
diberikan bantuan pada saat itu, diberikan bantuan oleh Direktorat Pembinaan SMK ya pada saat itu untuk melaksanakan CATC gitu ya. Yang pertama mereka lakukan, mereka sudah kurikulum mapping ya, terus kemudian mereka sudah mencoba mengajar memanfaatkan CATC tersebut gitu ya. Terus kemudian tahun ini kita semangati lagi mereka gitu ya gitu. Walaupun tanpa bantuan, ini cuma kita kompori aja gitu ya. Ayo kita saling membuat webinar dan saling mengembangkan online course. Dalam arti gini, di satu webinar ya yang mengajar misalnya dari guru dari SMK 6 Jogja gitu misalnya, tapi muridnya tidak hanya muridnya dari SMK 6 tapi juga dari SMK-SMK yang lain di Indonesia ya, dan itu di delivery dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu karena kita tahu kan gitu guru-guru guru-guru produktif bidang pariwisata kan juga tidak semuanya mampu untuk berbahasa Inggris dan gitu ya gitu. Jadi ya ya, jadi ya resource-nya ya gantian gitu ya gitu. Jadi kita punya 12 SMK ya yang mereka bersedia volunteer gitu ya. Saya yang akan menjadi penanggung jawab dari satu toolbox ya. Jadi mereka milih satu toolbox ya, kemudian mereka buat webinarnya gitu ya, diikuti oleh tidak hanya dari siswanya di SMK tersebut, tapi sudah diikuti oleh siswa-siswa dari yang 12 SMK wajib ya, tapi kita juga buka ke eksternal gitu ya gitu. Dan kita buka ke eksternalnya juga kita nggak pakai nggak pakai surat dari Kemdikbud, dalam arti kita memang pengen itu tumbuh dari bawah gitu ya gitu. Jadi guru yang satu menyampaikan ke guru yang lain dan sebagainya itu ya gitu. Jadi setiap minggu ini kita laksanakan Bukarlah, jadi setiap hari Selasa dan Kamis ya dilaksanakan webinar. Setiap kali webinar sekitar 100 sampai 200 ya, dan kemudian kita libatkan juga industri ya gitu, karena kan kita tahu bahwa toolbox-nya udah sejak dari 2015 ya gitu ya, dengan kondisi pandemi dan sebagainya terjadi banyak perubahan juga di industri ya, sehingga industri juga kita libatkan di situ gitu ya. Oleh karena itu webinar ini jadinya tidak hanya menarik buat siswa, tapi juga banyak gurunya yang ikut sebagai observer gitu. Ya, jadi kalau yang industri yang bicara malah guru-gurunya yang nanya, gitu ya, karena jarang-jarang juga kan gitu ya, itu industri. Terus kemudian 12 SMK ini mereka membahas 21 toolbox gitu ya, dari semua dari 6 labor division yang di sertifikat 2 ya gitu. Jadi ini kan yang SMK kan terutama kan di sertifikat 2 gitu ya. Itu seperti itu ya. Nah, kalau cita-cita kami di Simolek adalah ya ini supaya kita juga siapin satu LMS kita ya, yang kita dedikasikan khusus buat yang CATC ini ya. Dan ini kita pengennya kayak prinsipnya pengen gotong royong aja gitu ya gitu. Jadi kalau untuk melengkapi sampai 242 toolbox dibuat online course-nya, kita nggak akan sanggup, dan bisa jadi kan tidak ada support funding untuk seluruhnya, tapi jika kita melaksanakannya gotong royong, misalnya satu sekolah mengembangkan satu toolbox dan sebagainya, jadi bisa, harapan kita sih pengennya bisa sampai lengkap gitu ya gitu. Tapi kan ya kita semangati aja gitu ya, karena di network kami, di jejaringnya Simeo ya, kita juga punya CityFit Network. CityFit Network itu juga sudah punya 150 member, jadi 150 politeknik, college, universitas ya, itu yang di bidang pariwisata ya. Dan itu belum itu belum kami gerakkan gitu ya gitu ya. Nah, ini jika kita gerakkan, ayo kita bareng memanfaatkan CATC dan toolbox-nya, terus kemudian bersedia tidak mengembangkan satu course saja berdasarkan toolbox tersebut, ditaruh saja nanti di platform kami misalnya. Nah, ini bisa jadi kayak platform terbuka, siapapun bisa akses ya. Dan kami sebenarnya juga di 4 negara ya gitu ya. Jadi di Thailand, Filipina, Laos dan Kamboja. Kami juga ketika pertama kali berdiskusi tentang ini, kami juga sudah ke NTBB masing-masing. Ya, dalam arti ke NTO masing-masing lah gitu ya, untuk menyampaikan
menyampaikan hal ini, dan kemudian rekomendasi sekolahnya yang menjadi pilot pertama dalam ini juga rekomendasi dari mereka gitu ya. Jadi di pemikiran kami adalah ya kalau professional mobility ya gitu sesuai cita-citanya ASEAN itu kan mungkin ada beberapa challenge ya, terutama dari beberapa negara seperti itu ya gitu ya. Tapi yang mungkin yang bisa kita dorong yang dari awal adalah bagaimana student mobility ya gitu ya, student mobility di tingkat SMK maupun perguruan tinggi vokasi ya, itu mungkin kita dengan Simeo gitu ya, mungkin kita bisa mulai dari situ gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira pengantarnya Bu Carla ya. Nah, oleh karena itulah kami dengan Bu Teti kemarin kemudian berdiskusi ini bagaimana memang kondisi kan industri pariwisata kita juga memang lagi dihantam terkena pandemi ya gitu ya. Kemudian Kementerian Pariwisata kan lagi fokus ke sana gitu ya. Nah, oleh karena itu jadi kami rencana di Kemdikbud ya itu kami rencana ingin kayak membuat exercise aja gitu ya dulu ya dengan SMK terlebih dahulu ya, karena mereka yang sudah familiar ya. Jadi tahun ini kita baru dengan Politeknik ya. Kenapa? Karena kemarin kan kita sempat pisah kementerian ya gitu ya, sehingga dari kemarin itu sebenarnya Simolek hanya bekerja untuk pendidikan dasar dan menengah. Jadi kami tidak ke pendidikan tinggi karena memang kita lagi pisah kementerian gitu ya. Tapi karena sekarang kita gabung lagi kementeriannya, oleh karena itu kami bisa menyasar, dalam arti kami bisa merangkul juga yang pendidikan tinggi gitu ya. Nah, ini yang akan kita laksanakan setelah pertemuan dengan Bu Carla ini juga adalah kita ingin exercise ya, kita ingin laksanakan dulu di di SMK ya dengan support Kemdikbud gitu ya. Itu bagaimana untuk tetap melaksanakan quality assurance-nya itu mulai standar, bagaimana pelatihannya dan kemudian sampai sertifikasinya, sehingga kalau Bu Teti mau confirm bahwa ini masuk KTPRS itu Bu Teti udah dengan gagah perkasa itu udah akan confirm gitu ya. Gitu seperti itu ya. Oleh karena itu kita pengen mendengarkan dari Bu Carla gitu ya, bagaimana sebenarnya konsep dan juga mungkin hal-hal apa yang sudah dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN yang lain gitu ya. Ini kan pertemuan antar kita aja gitu ya, siapa tahu ada yang bisa kita contek gitu Bu. Gitu seperti itu. Dan ya ini saat ini masih kita bertiga aja ya gitu ya yang mendedikasikan waktu kita. Mungkin nanti akan ada SMK yang masuk, tapi kita juga tidak tidak tahu, karena saya sih hanya informasikan saja secara terbuka kepada yang 12 SMK yang sudah melaksanakan CETC. Gitu ya. Mohon izin diskusi kita kali ini kita rekam gitu ya untuk nanti bisa dilihat kembali oleh rekan-rekan yang lain. Itu demikian mungkin Bu Carla ya. Silakan mungkin bisa langsung dimulai saja. Pak Gatot ada? Ikut. Pak Gatot enggak ya, saya panggilin lah. Dicoba ya. Aturin dulu. Pengampu siapa lagi ya? Bu Dewi Eka? Iya, itu paling Bu Dewi Eka itu. Sudah saya info sih japri gitu, tapi belum. Oke. Ya udah, kalau memang kita mau mulai aja nggak apa-apa karena waktunya. Bu Carla, you want to start first? Ya, oke, boleh. Jadi ternyata mungkin aku pengertiannya beda ya untuk fokus group discussion ini. Aku pikir itu yang biasa tuh ada seminar besar, ternyata cuma benar-benar very limited person ya. Jadi aku bikin presentasinya juga too general gitu, so I'm really sorry. Tapi
I'm very happy to learn that Ibu Chaya is very familiar with NTPBs, NTPCBs, CATC in the toolboxes under tourism sector. So I don't really have to explain in details what they are. But what I want to inform you today is that under the ATPRS that we have currently is actually a revamped version of the earlier platform or website, because there was low interaction and usage because it was not very user-friendly in the past. So we revamped the ATPRS website and actually launched it last year. It's already 2021, yeah. December 2019, or is it officially? Yeah, officially early 2020. So to familiarize with the new website, we invited various stakeholders to the training. This is a training of trainers. So we trained the tourism professionals, the industry players, the institutions how to use the new ATPRS website. So we did a short workshop, and we received some feedbacks from the workshop on how to further improve the website. So basically in the future, this is also in line with, well, I guess before COVID-19 hit, that ASEAN tourism site already wanted to have digital tourism. So ASEAN digital tourism, and COVID hit. So this pretty much speed up what is the intention under the tourism sector to actually use technology, embracing the 4IR, and also how to be relevant in the industry, keeping up with the trends. So last year, the ASEAN leaders, the ASEAN Summit on November 12th, during their summit, they adopt a declaration for ASEAN digital tourism. And one of the key areas that they want to enhance or focus is actually on capacity building or developing human resources, upskilling, reskilling in terms of education, and also to use technology in that endeavor. So I think what Indonesia is trying to do since 2019 with your organization is on track too. We are developing the specific work plan to implement this declaration. I mean, it is part of the revised ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025. And one of the key areas is to focus on using digital technology to enhance human resources, and also focusing on the revival of the tourism sector. So I'm not sure if you have been in contact with Martin Aguilar. He's our MRATP consultant. I know he has some contact with CMEO in the past, but I think probably focusing on CMEO in Philippines. But we are looking into ways to actually use the ATPRS as one of the platforms to also to have an e-learning platform on our website too, on the ATPRS, because currently the ATPRS is only used for people registering, the tourism professionals to register themselves, institutions and industry, and to also look for jobs. It's job matching platform. It's not yet used as an interactive e-learning platform. Yes, we have some resources there. I'm sure you probably already browse the website once in a while. If not, I will encourage you, because now we do have tutorial videos on how to use the ATPRS, and also the guidebook, so people can easily learn how to register themselves. But for students, they don't need to register. They can access the key documents, the toolboxes for them to learn. But for the teachers, it's encouraged, for them to register and actually start using that.
So what we need now is an interactive platform for distance learning or e-learning. What I learned last year, this is maybe beyond just learning, it's more on the assessment part in the Philippines. I don't know if Indonesia has also already implemented it, but remote assessment due to this social distancing, they use camera to assess the students when they're doing the physical technical assessment, like how to clean properly, things like that. So that's probably something that we can look into as well. This is something that we can learn from other countries on how they actually implement not only the toolboxes, but also in doing assessment virtually or remotely. This is doable. It was already implemented in the Philippines. I know that. I don't know if any other countries have similar arrangement in place, but that's something for discussion as well. So in terms of implementation of MRTP, as you mentioned, Thailand, Philippines, Cambodia, those are and Indonesia, the top 4 countries that are always pushing for the implementation of these toolboxes. The others I don't really hear as much, but they're doing something, but we don't have that access per se because the report is voluntary basis. So if they don't report it to ASEAN Secretariat or to the ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee, then we don't really know what is going on. So I think with what CIMEO and Simulec, is it under CIMEO or Simulec for the platform, the distance learning platform? Because I wasn't clear on that. Under Simulec. Under Simulec. So yeah, I think it would be, we could try also to have a link with your platform so we don't have to start from scratch because it's already available. All the materials are available. What we need to do is to link up with your institution to show, and in a way to have your schools to also like visit us to find out, okay, there's more, there's something else that I can access. There's more information, and what are the other institutions that I can connect with through this platform. So I think maybe this is a way that we can collaborate between at least between the ATPRS, between ASEAN Secretariat or Regional Secretariat of the MRTP with Simulec as the regional institution. This is something that we can further explore later on because personally, this is also my passion because we want to have, we want to push through this and like we want to upskill, reskill all the tourism professionals and also the students to keep the spirit up because, tourism sector is not dead. It's just putting on hold, but we have to be ready when it's reopened and we have to be more competitive because other students from other countries probably have more access to information and technology. So how we as Indonesia can be one of those pioneers in innovative learning that can be replicated in other countries. Actually, if I'm sorry, this is a little bit out of the topic, but we were approached by the ASEAN Humanitarian Assistance and Disaster Management Center, AHA Center, BNPB Indonesia, about a couple of weeks ago. They're also preparing toolboxes for their professionals in disaster management, and they are learning from us. They're learning from the tourism sector. So we are doing something right. And I think if we have more breakthroughs, this is something that we can also share with them in the future because they're very new. They're just starting and they're looking at the tourism sector for guidance. So with that, I will end my I guess my intervention. But so far the usage of the ATPRS is still low, and unfortunately in Indonesia is also
considered low. So I think we need to do something about this. And if we can use your platform also as a way to boost the ATPRS, that would be very great. Thank you. Yeah, so yeah, thank you, Bu Carla. Pak Gatot, do you have any comments? So, well, Pak Gatot is actually our senior. So previously he was the director of the Senior Secretariat, yeah, former director of Senior Secretariat. So, morning, Carla. Morning to all. Good morning, Pak. Morning, Pak. We have discussed also with your previous team from Cambodia 2-3 years ago how to accelerate in Indonesia, but it was not succeed to prepare it. Now we just start again with Bu Teti, Cahaya, and all the team, how we can prepare it in Indonesia and also in Southeast Asia, because what we did already with Cambodia, with Laos, with Vietnam and Thailand, we want to accelerate the networking first, and the networking already there, but the standard of competence and the ASEAN standard that we use the CRTC is better if we can accelerate in Southeast Asia country through the ASEAN Secretariat, because during my time I was always come to Jakarta to your office in ASEAN Secretariat at least 2 times a year and discuss what we can do together for Southeast Asia region, for example. But this meeting, let's be prepared step by step what we can do in the coming 3 months, coming 6 months with Bupati and Cahaya and the other, to prepare our young generation to go everywhere in Southeast Asia, because we believe that pandemic will finish, we do hope, also in July or August, and we try to mobilize our students from vocational school or in polytechnic or also the professional in hospitality go across to Southeast Asia. And then in Thailand, we have more than 10 colleagues that we work close together. And also in Cambodia that we prepare also the Siamutet over there. There is also 1 or 2 polytechnics that we try to join this year, and also another 3 or 4 colleges in Cambodia and Laos also. But our focus in Thailand, because maybe you know before pandemic, Thailand is the champion of the hospitality, because every year 35 million tourists come to Thailand. Indonesia to get 15 million is not so easy, but Thailand is, they open every door, every window to invite the tourists to come to Thailand. That's why we try to learn from that country. But now what we have to do, what we have to prepare in the coming 3 months, 6 months, when the pandemic gone, the mobility, we believe the mobility of the student and professional become faster than now. This is my suggestion. So let's what you can do for Indonesia, what you can help for Indonesia. I appreciate for this activity, and then let's do it together step by step, and then week by week we can share what we did already for Indonesia. That is my suggestion. Okay, thank you, Cahaya. Pak Gatot, ya. So ya Bu Carla, probably I will share my screen, ya, so I can share with you ya what we did, ya. So yeah, actually we start our initiative, ya, in CETC. We started in 2018. Yeah, so we did the feasibility study to 5 countries, yeah, so 4 Southeast Asia plus Timor Leste plus Indonesia, it means 6 countries, yeah.
And then at the beginning, yeah, we were using our MOOC platform, Massive Open Online Course. Yeah, so we have 3 courses available here: provide housekeeping service to guests, clean and prepare room, and then one more is about the lost and found, provide lost and found facilities. Yeah. So this is our Simolek MOOC platform. Yeah. So actually we have many courses here, and well, because Simolek mandate is to promote open and distance learning, so digital learning. So mostly here is about the digital media, digital class, yeah, about how to develop the Android programming, yeah, 3D visualizations, virtual reality, and etc. etc. So it's many here in our MOOC platform, yeah. But our lesson learned from our MOOC platform, because massive open online course approach, it needs self-directed learning. It needs a high self-directed learning. So that's why when we check again and then we think again about the CATC, yeah, and it still need instructors, yeah, it still need guidance, support from the instructors or from the facilitators, yeah. So that's why we move the platform, yeah, into our learning management system platform. Wait, I will share with you. Yeah, here, yeah. So we provide one platform. I can log out. Yeah, yeah. So this is our learning management system. It is a Moodle-based LMS, and it is our. We dedicate this for the CATC. Yeah. So this is currently in our network. Yeah. So this is the introduction, and we already have one course here available, and then it will be 20 more, yeah, because this year 12 vocational schools will develop more. Yeah, so yes, I can share with you. Yeah. So this online course developed together between Simolek and one vocational schools in Bogor, Metlan School. Actually, the headmaster, Pak Darmawan, he is here right now. Yeah, so as you know, in this toolbox, there are 7 elements, and since we developed this last year, yeah, so it yeah, we are in the COVID-19 pandemic era, so that's why we add with the health protocol related to the COVID-19 procedure. Yeah, so we already developed this course, and then we already tried it in a limited number of students, yeah, but we will launch it on the next semester together with the other 20 courses, yeah. And then also, yeah, I would like to share also this one. It is Pak Gatot initiative when he was the director of the Simeo Secretariat, yeah. So in Simeo, we have a CityVet consortium, and currently in hospitality and tourism, yeah. Here we have many framework of cooperations, yeah. So in total, it will be more than 150 vocational colleges, universities, yeah, would like to collaborate each other. Yeah. And yeah, here our latest initiative. Yeah, so as I mentioned before, we have 12 vocational schools. Yeah, some of them finally here. Yeah, from I saw from 27,
from Medland for sure, yeah, and then from other schools, yeah, and then here you can see that we have the webinars, yeah, based on the CATC toolbox, yeah. So here, yeah, so it started on February until July. Yeah, until July. So those are 21 toolbox, yeah, that we will deliver in the form of webinar, and also in parallel we develop the online courses for those toolboxes. Yeah. However, yeah, we previously, yeah, Bu Dewi Eka, one of our Widya Iswara, or teacher trainer, yeah, she informed us and share with us related to the toolbox, yeah, but in the form of the draft, yeah. So yeah, but and then when I check in at ETPRS, and you have key materials, yeah, and you provide your handbook, yeah. Actually, I learned from that book. Yeah, I learned from that book. That's why I'm familiar with the MTP, BTPCB, and everything. Yeah. So well, you did great. Yeah. So that's why I feel like a pity if we, if we don't move forward, by utilizing this ASEAN resources. Yeah. So for sure we will be happy if you can connect our initiative to your initiative, yeah, because we have like common goals, yeah, and it is also relevant with our mandate to promote the open and distance learning, yeah, and yeah, probably we can have more discussion and elaboration what we can do more after this meeting. Yeah, Bu Teti, maybe you have questions, comments, or suggestions? Since the high school are here, why don't they speak up? Because we need to hear from them. Silahkan. Yang Padawan, yang to start, Pak? Please convey, your wishes and your hopes. Yeah. Okay, thank you. Good morning, everybody. To Bu Teti, Bu Cahya, Pak Gatot, and especially to Ibu Carla Budiarto. Yeah. Okay. Yes. Thank you so much for this time. And actually, I think it's very short. I just say that why we concern and we focus for CATC, because when I read and analyze the content of the toolboxes in when Bu Cahya and Bu Dewi came to my school 2 years ago, and they share about toolboxes of CATC, and I surprised that actually we have the very good material for learning hospitality. And when I read and analyze all the content and all the program in CATC, I think this very match with the hotel industry, because 20 years I used to be a general manager in hotels, and I think I never know before about the CATC, but after I know the CATC, it's very good for the student of hospitality learning about the procedure in toolboxes, because the content it's come from the SOP
and job desk and job list of the industry, and why the students have to know about the SOP and the job list of when they work in hotels. I hope that when my school hotel will be held on end of year, I think we will use the toolboxes as our SOP in our school hotel. We will implement it, these toolboxes in our school hotel. I hope that when my students go to another country, they use this content for their working, even they working in Dubai and another country, without to matriculate for to learn more when they go to another country, because they have already get all the materials when they study in SMK or polytechnics. I think why we very focus and choose the CATC as my curriculum, and I have already show up to our parents, to our students, that we commit that CATC, it's our curriculum. I think that's it, Bu Cahya and Bu Teti. Thank you so much for this time. Yeah, thank you, Pak Darmawan. So, Bu Carla, actually, Pak Darmawan, he is the headmaster from the Medland school, Medland Vocational Schools. Yeah, so our main partner, symbolic main partner. And yeah, since he experienced as a former general manager, and also he has many teachers, yeah, with the industry background as hoteliers, yeah. So that's why when he and his team checked through the CATC and said that, this is what we need, yeah. So as you know, because they are from many of them from the industrial background, yeah, many of them from the industry, yeah. So that's why they are lacking the information or the materials how to deliver it to students, yeah. So because I already interview his teachers also, yeah, so that's why I can say with you that it is not only the headmaster policy, but also from the teacher perspective, yeah, that is CATC is really inspired them, yeah, and then they are willingly to use, yeah, the CATC, and they are very happy with the CATC contents, yeah. So the statement from this school is also make us, yeah, especially Simolek, yeah, would like to share this information also and to encourage other schools, yeah. So we have here also from SMK 27, Bu Nur, Bu Dewi, or Bu Khairan. Maybe you can say something, yeah. Well, if you are too shy to speak English, you can also speak Indonesia, actually. Yeah, so please, but you know, it is the regional discussion, so you can also speak English. But if not, you can speak Bahasa Indonesia also. Please, Bu Khairan, what do you think about the CATC implementation in your school? Probably, Bu, silakan. Yeah, thank you, Bu Cahya, Bu Carla, and the team.
I am Deslina from SMK 27 Jakarta. Our school is one of the participants in this program, and we think we are very happy can be involved in this program. And as what Pak Darmawan told, we are also want to standardize our students and our teachers to be ASEAN standard. So that's why we are very interested in this program, and hopefully the program will run smoothly, and we still have 2 more teachers from our school who do not get the schedule yet. It will be in May, ya, Bu Cahya, in May and July, ya, for the next competency. Yeah. So that is a brief expression from us from SMK 27. Thank you very much. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Deslina. So actually SMK 27 was supporting Bu Teti during the AGP meeting, ya, ASEAN Guiding Principles meeting, and then they did great. Yes, and then we have Bu Dewi Kasiani. Any other schools? And actually, I have my colleague here, Mas Donna. Maybe you can share your video, yeah. So in Simulec we work together, yeah. So Donna, he is our instructional designer. Yeah, so in detail, he assists the schools, yeah, polytechnics to develop the online course, Bu Carla. Bu Cahya, sorry, I will add. I think when we choose the CATC, the school can claim that this is the bilingual school because the school can use all the productive materials or hotel materials, lessons. We can deliver in English language from the teachers. But for others materials, I think for other lesson like mathematics, PPKN and others, they can use bahasa. Yeah, why the school use the CATC? Because it's I think we can improve the image in public that is the like I think in SMA like Cambridge, I think this is the CATC program. It's like the bilingual school. Yeah, so it is like international program, ya Pak. Yeah. By utilizing the CATC standard, so it will give a good image for the school itself. Yes. Yes, exactly. So right now, that's why we encourage the teachers and also students also to be active. Although it is on the webinar, yeah. So sometimes the webinar is not so attractive, right? Yeah. But we encourage the teacher. Yeah, you need to push the students. So please make them speak English, something like that. Yes, I think so. Yeah. So if you check, we have several video recording videos during the webinars, yeah, and then we can see that the students able to communicate in English between the Jakarta students to the Jogja, to Denpasar, to Batam, to Balikpapan, yeah, and to Bogor, yeah, and well, it was a great environment, and I think it was a great experience for
well for all of us. Yeah. So yeah, those are our experience, Bu Carla. Yeah, and then yeah, probably you could share to us also, Bu Carla, how other countries, yeah, how other countries register their students or their certified professionals to the ATPRS. Yeah, what kind of procedure that they have, Bu Carla? Okay, thank you again for the time. But before I answer your question regarding registration procedure, I have two questions actually, or one question and one information to share. I'm just wondering if you're familiar with Ajar. It's also an online platform for hospitality, and they've started this. Is it last year, Bu Teti? I forgot, but they were working with Kemenparekraf to develop this, and they do have materials in English and video and focusing on delivering the toolboxes in English, but they're based here in Indonesia. So even that, they're also used as a consultant to develop similar platform in Cambodia. So Cambodia is learning from us using Ajar to develop their online platform as well. So maybe this is something that you probably want to, they also talk to us as a secretariat on how to collaborate, having their platform, because it's open as well, be part of the ATPRS as well. So I think from our end, probably I want to first map out what are the available online platform focusing on our CATC and see and have them available at least from on our website for further dispersion to your platforms and others, including social media, because we know that especially with the pandemic, people are spending more time on social media and they're learning more through social medias. It's the new generation of learning. It's not, always just webinars, but, podcasts. And now they have other platforms. I don't know, iPhone-based platform. I don't even use iPhone. So, and we know the persona of the students in Indonesia and Southeast Asia. So perhaps that's another creative way to get more interest in learning about ATPR, about MRATP and the toolboxes at CATC. Another information that I wish to share is in ASEAN, we are actually engaging consultant. We're still in the phase of looking for the consultant, actually sorting the consultant, but with the support of the Australian government, ASEAN Secretariat is going to develop together with Cambodia and the consultant guidelines for, this is the common ASEAN guidelines for hygiene and safety for the workers and the communities. So this is in response to, of course, the pandemic. We want to also review the curriculum. Is it already sufficient in terms of safety and hygiene? How else can we improve the curriculum to make sure that we are covering all the necessary hygiene and safety requirements at the regional level or international level? So we will benchmark what is already available in ASEAN member states and benchmark it with the international standards, the UNWTO, WTTC, the European standards, and those other countries who have succeeded in managing the pandemic. So where we will talk to the industry as well. So in the future, we hope that this will be part of the curriculum. It's going to take some time, of course, and we will need the help of BNSP and others to
review the recommendations later on, especially by the industry, give input. Is this really something that is that makes sense and what's really needed to improve the curriculum? So that's moving forward from the regional, from the ASEAN tourism sector. Most likely the discussion will take place next year, because we are thinking to engage the consultant for about 5 to 6 months, and then the ASEAN national tourism organizations will have to discuss the recommendations and then see what is the way forward, whether we want to review all the toolboxes. That's going to take a while too. Ya Bu Teti. 242. Aduh. So that's an exciting thing, I guess, because we want to be more competitive. We want to tell the world we are safe, and it's safe for the tourists to come back to Indonesia because we have this in place. And it's not just the industry, but our schools are also paying focus on these issues as well, and we do care. All right, so those are the things. In terms of the process for registration is very easy, Bu. What the schools need to do is go to our website, atprs.org. Perhaps I can share just a summary on what kinds of access the public can have, the institution can have, NTPB, TPCB, so the roles and functions, because you can't access all. There's some procedures and limitations. Let me share my screen. Can I share my screen, Ibu? Yeah, I think so. Yeah, okay. Okay. So, can everybody see my screen? Too small? Yes, too small. Probably just click the slideshow or screen sharing. Hold on. Okay, how about now? Yes. Okay, so if you go to our website, so this table shows your access for public. You can learn about the MRTP and access all the key materials, and also see what are the events, regional events. We are focusing on regional events and not national events. And also for them to look for job posting for vacancies. So this is where the industry can put their advertisement, and the public and also others can see what kind of jobs available in ASEAN. But in order for them to apply, they have to register and have certification first. They have to be a certified tourism professional in order for them to be able to apply for a job anywhere in ASEAN countries. Now, regional secretariat, currently, the regional secretariat is already established, but right now, in terms of operationalization of the regional secretariat, is still with the assistance of ASEAN Secretariat. So this is supposed to be a standalone institution, the regional secretariat for MRTP. It's not ASEAN Secretariat management. However, it's still in process, and it's going to be established here in Jakarta. So Indonesia will host the regional secretariat. So in the meantime, regional secretariat is run by ASEAN Secretariat, by us. And also with the help of our consultant, MRATP consultant. So, and you can also see TPCB's and NTPB's access. These are the institutions that would approve the registration as well. So regional secretariat, TPCB and NTPBs, they have the functions and roles
to approve. And also to gimana itunya sih aktif kok yang apa yang orang dari universitasnya kan? Iya betul. Dia kan nggak langsung kita balik terus dia pergi. I will mute. Okay, it's okay. Yeah. Okay. Yeah, please continue. Yeah, and you can see the dashboards in terms of how many people are registering, how many institutions are registering. So in terms of approval process, it's following ASEAN, each individual ASEAN country's policy. So we at the regional level stops here at the regional secretariat. So anything outside of regional secretariat, they follow their own individual policy and process. So perhaps for Indonesia, it's different than Thailand because there are so many ministries and agencies. And then there was a question about which certification they can upload on the website. This is from the tourism professionals, from industries and the trainers, because the issuance of the certification is different, right? There's certification from labor, there's certification from the education ministry, there's certification from the tourism ministry. So which certification will be recognized as the certification number to be put on the website, on the registration. So this is something that needs to be discussed internally. This is why Ibu Teti is trying her hardest to harmonize and to educate everybody on the process, so it's clear. So I suppose this is available on our website, the ATPR's website, in the manual, the handbook. So you can also learn on how to register. It's very easy tutorial video, very short and very accessible. So you don't really have to register first to get access to the tutorial videos and also the handbook in terms of process step by step, what you can expect and what is expected from you to be submitted to the registration page, the ATPRS website. Okay, I stop right there for now, and perhaps if there are questions. Ya Bu, I think it's better if I can ask questions in Bahasa Indonesia. I mean to be clear what I expect. Ya Bu, jadi kan tadi di websitenya TPRS kan berarti ini kan kalau misalnya ada sekolah atau politeknik atau lembaga kursus gitu ya gitu mau mendaftar sebagai training institutions, tinggal daftar aja ya, voluntary. Nah itu ada verifikasinya nggak Bu? Dan kemudian siapa yang memverifikasi gitu? Ya kalau untuk proses itu sebentar aku buka bukunya dulu. Ya. Saya juga kurang hafal. Ya, ya kan karena sebenarnya yang kami juga cari ini ya di sini di SMK Politeknik gitu ya adalah beberapa dari mereka itu sudah mengikuti national trainer ya, sudah jadi national assessor gitu ya. Tapi mereka juga tidak tahu apakah sudah terdaftar atau belum. Ya, terus kemudian training institutions yang bisa dikatakan telah melaksanakan CATC itu yang seperti apa gitu ya, ataukah karena kayaknya sih belum ada, harusnya aturannya mungkin dari Kemenpar ya gitu ya, tapi mungkin belum ada gitu ya. Nah, tapi siapa yang harus mengkonfirmasi ini? Ya, oke. Ini kalau aku boleh sharing, ini ATPRS website kami. Tinggal pilih tutorial, di bawah tutorial bisa training institution. Jadi diklik aja training institution, kemudian di sini ada flow-nya nanti Ibu. Jadi dari training institution registration-nya dalam bentuk video ada 2 minutes gimana caranya untuk
approval-nya sendiri. Nah ini ya. Handbooknya mana? Nah ini dia. Ada attachment-nya di sini, guide-nya, ATPRS User Guide. Nah, nanti bisa di guide-nya situ ada caranya, Bu. Siapa yang nanti akan approve ya. Bagaimana? Tapi ini kami dari sisi regional ya, Bu. Soalnya kalau dari nasional saya kurang tahu juga untuk policy approval-nya siapa yang berhak. Kalau dari regional hanya ada 2, Bu. NTPB sama TPCB yang kami pegang. Ya. Karena kan nanti mereka harus daftarnya juga ke situ ya. Untuk verifikasinya. Jadi sesuai dengan role and function-nya masing-masing saja, Bu. Ya. Kalau untuk training institution nanti larinya kemana itu ada chart-nya gitu, Bu. Nah, ya. Flow-nya. Ya. Gak apa-apa, Bu. Nanti kan ini dari sini kan kita akan refer ya. Kalau memang itu NTPB kan kami juga itu di Kemdikbud kan juga ada beberapa. Jadi saya itu juga NTPB dan ada lagi itu dari Direktorat Kemitraan dan Penyelenggaraan Industri itu beliau malah head-nya untuk divisi yang pendidikan gitu ya. Jadi nanti kita bisa kayak berkirim surat ke Kemenpar ya supaya kami diberikan akses untuk itu bisa approval gitu misalnya ya gitu ya, khusus untuk yang pendidikan yang SMK atau PT vokasi misalnya, atau dengan lembaga. Kan kalau kan yang ngurusi kursus kan ada 2 ya, Ibu mungkin tahu. Kalau yang di Kemdikbud kita punya LPK, Lembaga Pendidikan dan Kursus, atau LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Ya kalau yang di Kemenaker kan dia LPK apa LKP? Ya pokoknya kebalikan lah itu 2, 1 di Kemdikbud, 1 di Kemnaker gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa sekalian nanti kita kayak minta izinnya. Nanti mungkin baru nanti dari Kemenpar nanti mungkin bersurat ke ASEAN Sekretariat gitu paling, Bu ya. Kalau kalau prosedurnya untuk supaya dapat siapa yang meng-approve tadi. Oh, kalau itu dari ASEAN Sekretariat sebenarnya terimanya nanti kan dari sistem, Ibu. Jadi dari sistem akan jadi sistem ini akan memberitahukan setelah Ibu registrasi approval-nya ke siapa, itu nanti ada email untuk ke TPCB-nya misalnya atau NTPB-nya. Ini tolong ada institusi yang register benar tidak dia ini institusi di negara yang terkait dan sudah punya sertifikasi misalnya. Nah, kalau dari sisi ASEAN Sekretariat hanya final approval, istilahnya hanya stamping aja, Bu, karena kami tidak punya wewenang untuk meng-approve atau mereject registrasi, karena kami tidak punya, kami juga tidak tahu ya, tidak paham bahwa ini benar atau tidak sertifikasinya gitu. Karena yang punya wewenang itu kan dari national agensinya, dan tiap-tiap negara itu mungkin berbeda-beda, Ibu. Mungkin Ibu Teti bisa menjelaskan. Kalau untuk registrasi, menurut aku Cahya registrasi aja sebagai NTPB. Gitu ya. Maksudnya 12 sekolah ini registrasi saja. Iya. Ya, lalu kita info ke Kementerian Pariwisata supaya diterima. Ya. Nah, mungkin boleh sekarang kita buka saluran komunikasi, ya. CC juga ke Bu Carla dan kepada Martin. Boleh ya, Bu Carla? Gitu. Karena Martin butuh informasi ini. Paling tidak dia punya gambaran gitu loh. Iya. Sekarang nih orang bingung terus terang untuk mengakses, meregistrasi.
Kalau untuk sekolahan itu pasti akan di-approve oleh NTPB. Ya. Tapi kalau untuk sertifikat itu sudah pasti di-approve oleh TPCB. Dan TPCB perlu lebih teknis lagi, sertifikat yang mana yang mau di-approve. Yang mau di-approve gitu. Ya. Ya Bu Carla, jadi tadi ya gitu, ketika training institutions itu akan di-approve oleh NTPB misalnya, nah ini NTPB-nya nih siapa nih? Apa namanya itu personnya siapa? Kalau yang kemarin ada info personnya siapakah Bu yang di NTPB? Orangnya kan kalau di TPCB Bu Teti? Enggak tahu ya? Aku enggak Iya, tahu. kalau secara nasional kan kami tidak tahu. Cuman maksudnya semua memang ada registrasi ke ASEAN Sekretariat, bukan registrasi, tapi menginformasikan vokal poinnya di tiap-tiap negara itu banyak Bu. Sampai ada yang 5-10 orang gitu. Cuma dari 5-10 orang itu yang sebenarnya punya otoritas siapa, kami juga kurang tahu ya Bu. Jadi itu salah satu masukan dari kami juga, minimal harus ada satu orang yang bertanggung jawab terhadap timnya, untuk yang punya otoritas, benar-benar punya otoritas untuk meng-approve atau mereject registrasi gitu Bu. Ya. Jadi gini Bu Cahya, at a national level kita harus proses internal kita. Ya. Di regional dia sudah punya mekanisme. Ya. Tapi di nanti, national kita. Ya nanti paling kayak kita nanti kita setelah kita duduk bareng juga biar yang terkait sertifikatnya itu juga kita itu punya prosedurnya ya. Gitu nanti sambil di surat itu juga mungkin kita akan usulkan gitu, mungkin ada di Kemdikbud yang bisa punya otoritas untuk ini memang institusi PTV, SMK ataukah lembaga kursus yang memang sudah melaksanakan pakai CATC itu langsung dikonfirmasi atau di verify sama Kemdikbud aja gitu misalnya seperti itu. Nah, dari saya isunya adalah toolbox CATC ini kan kontennya itu benar-benar turunannya D1 dan D2. Istilahnya elemen dan performance kriterianya adalah benar-benar yang ASEAN. Nah, ini saya mau mastiin bahwa everybody yang 12 ini benar-benar stick to that. Tidak menggunakan atau mencampur adukan dengan konten-konten yang kodenya PAR. Karena ini masih ada nih, mereka cuma ngambil judul, tapi dalamnya, elemen dan KUK-nya, dia pakai yang PAR. Jadi saya mau nunjukin bahwa yang 12 bawah kendali pilot project ini memang align dengan CATC. CATC ya. Itu. I need that. Ya. I need to show that evidence. Tuh. Ya Bu, nanti kalau di Pak Darmawan gimana Pak di LSP-nya? Nah, LSP kita kan kemarin masih LSP-nya yang diujikannya kan masih pakai yang lama Bu Teti. Jadi kita tuh kemarin agak bingung, anak-anak diajarkannya pakai CATC, tapi uji kompetensinya dari yang LSP-nya dari itu. Kita sempat bingung tuh anak-anak kemarin. Ya. Setuju. Nah ini bagus nih diangkat sama Pak Dar. Sorry ya Bu Carla ya, biar sekalian kita tabulasi isu. Jadi SMK itu kan punya KKNI level 2 nasional. Skema itu sudah nasional, sudah ditetapkan sejak tahun 2017, tapi masih mengikuti standar kompetensi yang lama, PAR. Dan PAR-nya ini adalah yang terbitan 2004, belum yang terbitan 2019. Gitu ya Pak Dar ya? Betul. Jadi kita juga
masih mencoba harmonisasi sinkronisasi dengan Dikbud untuk yang skema SMK ini diperbaharui, Bu Cahya. Nah, kalau misalnya si SMK ini dibolehkan oleh Dikbud tidak memakai skema nasional yang level 2 tapi boleh pakai yang skema ASEAN CATC, maka nanti BNSP akan memberikan lisensi 2. Satu yang level 2 nasional, satu yang ASEAN. Jadi ini menata ulang ini ceritanya. Terima kasih. Ya. Ya Bu Teti, sebenarnya hari ini Pak Sulis pengen hadir juga ya, tadi pagi udah nelpon. Tapi sekarang kan lagi pertemuan yang SMK yang jadi pusat keunggulan itu, makanya mereka nggak bisa hadir gitu ya. Tapi pada dasarnya kan mereka juga saya rasa sudah cukup komitmen untuk yang terutama yang ini ya, itu untuk jadi pilot pertama yang pokoknya kita itu masukkan ke ASEAN gitu ya gitu. Jadi saya yakin sih itu jika dibutuhkan prosedur atau apanya dan sebagainya pasti insya Allah didukung oleh Dikbud gitu. Oke. Nah, in the meantime sekarang kan proses berjalan terus nih. Ya. Paling tidak hari ini kita sudah sampaikan ke regional ya, ke regional sebagai TPCB ini sudah ada tim dari Seamolek dan juga ada 12 SMK yang mencoba alignment terhadap ATPRS Bu Carla. Nah, ini gimana caranya menginvolve Martin supaya Martin juga bisa aware. Karena Martin kejar-kejar saya, minta data, sementara saya nggak punya data. Honestly speaking, I don't. Nah, why don't we start with this 12 yang benar-benar align ya, align. Lalu yang kedua mungkin nanti di forum ATPMC ya Bu Carla ya. Bisa nggak ini menjadi masukan atau kami harus lewat mekanisme NTO? Kalau menurut saya mungkin bisa di-raise juga ya di ATPMC karena kebetulan Indonesia adalah ketuanya ATPMC tahun ini. Okay. Jadi bisa dengan mudah untuk introduce ini topik. Mungkin kalau mau ditambahkan ke agendanya bisa dikomunikasikan ke Ibu Hari. Kemudian ya. Untuk Martin tidak ada masalah, mungkin saya bisa connect langsung dengan Ibu Cahya atau Ibu Teti kalau mau ada meeting lagi gitu ya, karena Martin juga sebenarnya kontraknya selesai September tahun ini untuk studinya dia kan, untuk studi viability of regional secretariat dan implementasi MRATP ini. Jadi beliau pun terbatas waktunya kalau kita mau engage, dia harus segera gitu. Maksud saya begitu. Ini ada usulan dari Pak Gadot. Pak Gadot mungkin disampaikan aja Pak. Monggo. Halo Bapak, Pak Gadot. Bersuaraku? Ya, nggih Pak, sampun, nggih, monggo. Gini tadi kan aku dengar ada Martin tinggal September, udahlah kumpulin aja ke-12 itu sama Bu Teti, sama Carla, sama kita. Martin ngomong, Bu Carla ngomong, kemudian ada 2 sertifikat nasional dan regional, kemudian juga yang harus stick pada CATC itu dijelaskan lagi sama 12 SMK itu. Nanti kan ini kan masih dalam proses penyelesaiannya sampai Juni kan. Nah tapi mereka udah ngerti betul gitu. Bahwa ini sudah menuju ke arah sana gitu kan. Nah, sehingga yang 12 sekolah itu juga lapor. Saya sudah pakai ini, yang ini nggak saya pakai lagi. Saya udah pakai ini nggak saya pakai lagi. Atau saya pakai 2 ini gitu. Sehingga mereka juga ngeh di lapangannya gitu. Ini caranya aja. Jadi belum lebaran lah bikin workshop gitu, 4 jam ngomong. Tapi masing-masing sekolah juga kasih tahu. Tadi ada yang kata Bu Teti kan, judulnya CATC, dalamnya PAR, nggak boleh. Jadi harus 2 dia. CATC ya CATC, PAR ya PAR gitu. Artinya
bentuk sertifikatnya harus ada 2, yang dia harus tunjukkan saya udah bikin 2, kontennya ini, dan itu masuk di webnya masing-masing sekolah sehingga orang bisa baca gitu. Ini hanya pemikiran aja, usul aja gitu. Itu Bu Teti sama Bu Carla sama Cahya gitu. Jadi konkret aja langkahnya. Oke Pak, siap. Ya, baik Pak. Bu Carla, pertemuan ATPMC kapan Bu ya? Kayaknya sebentar lagi ya? Iya, 2 hari lagi Bu. 2 hari lagi. Okay. Tanggal 31 hari Rabu ini. Tanggal 31. Ya. Oke. Enggak, saya lagi mikirnya apakah ya kita kan kalau sama Bu Teti dekat gitu ya gitu. Kalau sama Kemenpar ini agak-agak susah-susah gampang ya. Perlukah mungkin Bu Teti, jadi nanti saya akan draftkan surat dari Dikbud gitu ya, gitu ya. Jadi intinya memberitahukan ada 12 SMK ini ya yang melaksanakan ini, yang akan dan kemudian akan kita exercise gitu ya. Iya. Nanti aku supaya coba dapat 2 sertifikat. Karena mereka LSP juga Bu. Iya, mereka LSP juga. Mereka tuh udah LSP Bu Cahya. Iya. Ya, mereka udah jadi, LSP. Jadi Ibu ke Pak Kunjung ya suratnya ya. Ibu ke Pak Kunjung suratnya. Pak Kunjung nanti ke Kemenpar. Gitu aja? Ya. Oke. Supaya saya ada dasar juga. Karena Pak Kunjung udah tahu acara hari ini. Oke. Nah, kalau menurut saya sih saya mau jadi suratnya nggak dari Simolek sih, suratnya harus dari Kemdikbud. Dikbud, iya harus dari Dikbud. Gitu ya. Gitu, tapi paling saya yang draftkan suratnya ya. Nanti kita cek aja berdua ya draftnya, terus kemudian nanti apakah ke Pak Kunjung dulu ke Kemenpar atau buat 2. Jadi 1 surat memang ke TPCB, 1 surat ke NTPB. Gitu. Oh iya, boleh Bu Cahya. Boleh Bu Cahya. Gitu aja. Ya gitu ya. Jadi supaya karena ini kan tinggal 2 hari nih. Ibu bisa ke NTPB. Ibu jadikan ke NTPB, sisi ke TPCB gitu kan? Ya gitu, atau memang ya 2. Suratnya 1 ke TPCB, 1 ke NTPB. Saling tembusan. CC aja Bu, nggak apa-apa deh. CC aja ya. Biar cepet aja, biar cepet. Ya. Nggak apa-apa. Ya oke. Ya gitu, jadi maksudnya jika memang isu itu akan diraise, paling enggak itu kita nggak salah karena kita udah ngasih surat itu loh. Iya. Ke Kemenpar gitu ya gitu kan. Iya. Kemudian nanti Pak Kunjung atau Bu Teti bisa juga menyampaikan ini kan sudah ada surat dari Kemdikbud. Gitu, ini hari ini saya draft gitu, semoga besok sudah bisa meluncur ke ke Kemenpar. Ke Kemenpar langsung ke Pak Wisnu aja kan Bu Teti ya? Iya, beliau kelembagaan. Betul. Ya. Okay. Betul. Siap. Ya. Masih ketua NTPB ya beliau. Iya. Iya. Ya, I think we need, karena yang Pak Darmawan tadi sampaikan itu relevan banget tuh. Aneh kan? Ya udah ngerjain CATC, ujinya masih par coba. Masih par. Sedih kan? Ya karena nggak tahu, bingung. Bukan, karena ruang lingkup lisensinya masih par. Par. Iya. Kan ruang lingkup lisensi. Sementara Bu Cahya, untuk kami memberikan dia lisensi yang lain selain yang skema nasional itu, kita kan mesti kulon-nuwun dulu sama direktorat. Kan nggak bisa main gitu. Mau dimusuhin, nggak bisa. Tuh. Jadi ini relevan banget nih, nanti tolong sampaikan ke Pak Sulis. Alhamdulillah kemarin tanggal 25 Maret sudah sama Pak Wikan. Itu yang poli-poli tuh perguruan tinggi vokasi udah 149. Menuju nanti nambah 160 something. Everybody udah mulai happy nih. Nah, SMK ayo dong. Let's do it gitu. Ya, Bu. Ya kan, jadikan permohonan juga untuk mereka supaya terregister kan gitu ya ke CRS.
dan juga sehingga mereka bisa dapat 2 lisensi yang level nasional sama level ASEAN. Betul Ibu, betul. Betul. Ya, paling itu ya. Jadi yang pertama adalah surat dari Kemdikbud. Nah, sama Bu Carla dan IT team, mungkin kita harus ini lagi Bu, harus more technical lagi, mendiskusikan. Ibu kan bikin tuh platform. Sementara nanti ada rencana dari ASEAN Sekretariat akan revamp lagi. Maksudku kalau boleh udah dari sekarang ngobrolnya Bu Cahya. Yang Ibu Cahya tunjukin tadi tuh loh kan bagus tuh. Ya itu itu sebenarnya sih kalau mau ya tinggal di-linkkan saja. Dalam arti kami sudah pernah bicara juga dengan Ajar Bu Carla gitu ya. Tapi kan memang Ajar kan memang private ya. Gitu. Jadi kalau yang private company ya memang bisa jadi kualitasnya memang lebih tinggi dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun kan mereka private company ya gitu. Jadi ya silahkan aja, itu tetap jadi opsi gitu ya. Termasuk juga kemarin rekan kami di Filipina juga menyampaikan terkait Lobster Ink ya gitu, itu yang mereka pakai di Filipina gitu ya gitu. Itu kan private ya gitu ya. Jadi ya silahkan gitu. Jadi kalau yang kami ingin laksanakan bareng adalah ya bagaimana kita gotong royong dan mengembangkan komunitas tadi gitu ya. Kalau dengan kita kerja bareng dan kemudian kita bisa sharing antar kampus, antar universitas, antar college, itu lebih lebih dapat juga bagaimana ASEAN-nya, bagaimana kita bisa bareng antar negara, bagaimana kita bangun, bagaimana kita supaya murid-murid kita ayo bareng-bareng. Nah itu seperti itu lebih itu terasa sih gitu ya. Oleh karena itu kalau dari kami memang dari Simolek, karena ini memang fundingnya juga dari kami sendiri, dalam arti kami masih 100% dibiayai Kemdikbud Bu Carla gitu ya. Jadi memang dari kami sih hanya bisa memberikan contoh gitu ya. Terus kemudian kami mendampingi jika itu ada yang bersedia untuk mengembangkan online course bareng gitu, seperti itu ya gitu ya. Ini dengan yang 12 sekolah ini juga murni inisiatif mereka masing-masing juga untuk bagaimana kerja bareng, bagaimana sharing gitu, seperti itu. Carla. Iya, terima kasih. Ya. Maaf Bu, jadi memang dari ASEAN NTO sendiri sudah ada konfirmasi kita harus kolaborasi lebih banyak lagi, terutama dengan institusi-institusi dan juga private sector. Memang saat ini kan masih masing-masing ya jalan sendiri, yang satu jalan di sini. Yang dengan adanya pandemi ini menjadi sebenarnya suatu berkah buat kami gitu untuk kolaborasi. Jadi nggak punya excuse lagi ya, nggak mungkin nggak bisa kolaborasi online gitu. Ya. Tuh. Jadi Bu, kalau saya boleh usulan dari kami, kita bisa kerjasama dengan Simolek. Jadi antara institusi ke institusi ya, ASEAN Sekretariat bekerja sama dengan Simolek. Dan sebenarnya untuk funding sendiri kami dari ASEAN Sekretariat ini sedang mencari funding ke mitra wicaranya ASEAN ya Bu ya. Terutama kita mau tap into funding resources-nya dari Korea karena mereka itu punya interest juga untuk sektor tourism. Mereka kan salah satu ya market source-nya ASEAN. Benar. Salah satu market source-nya ASEAN, dan bagaimana caranya mereka itu lebih senang dengan long term program Bu. Jadi program 3-5 tahun. Jadi ini menurut saya cocok sekali. Salah satunya adalah untuk memperkuat ATPRS, salah satunya ya Bu, karena saya harus mikir yang lebih bigger program lagi ya. ATPRS ini hanya salah satu komponennya aja gitu.
kemudian juga kemarin Indonesia inisiatif untuk ekspansi MRATP untuk ke negara Jepang sebagai ASEAN Plus 3. Jadi lebih luas lagi, Bu. Nah, ini artinya apa? Artinya mungkin ke depannya pemain-pemain atau tourism professionals ataupun institusi students yang di ASEAN ini sekarang udah bisa di-recognize di Cina, Jepang, dan Korea untuk bekerja atau untuk belajar begitu. Jadi ini visinya Indonesia, konsepnya belum ada sih sebenarnya, konsepnya lagi dibuat. Tapi mereka berambisi untuk mengekspansi MRATP ini jangan hanya di ASEAN tok, tapi juga kalau bisa ke Cina, Jepang, dan Korea. Jadi membuka lebih luas lagi lapangan kerja. Begitu, Bu. Iya. Kita dukung sih, Bu. Kenapa? Karena kami juga punya ASEAN Plus 3 mitra di tingkat college dan di tingkat universitas, dan persis sama seperti yang Bu Carla sampaikan. Gitu ya, salah satu mitra kami di Korea, mereka menyatakan, kami tergabung dalam AIMS loh, itu ASEAN yang mobility by senior right ya gitu. Dan mereka memang datang ke Indonesia kebanyakan ngambilnya pariwisata. Gitu ya gitu. Jadi mereka ketika kita bilang ini kita lagi dengan kita lagi kembangkan yang dengan CITC dan sebagainya. Oh ya gitu. Kita kita memang di tingkat mahasiswa juga udah jalan, dalam arti mereka kesini belajar beberapa course di Indonesia, dan kemudian mereka juga ke Korea, ke Jepang juga. Salah satunya dengan Tsukuba University itu kan itu juga pariwisatanya jalan gitu. Jadi mestinya kita juga dapat feedback yang sama gitu ya dengan yang di Bu Carla gitu ya. Kita ya bisa kita sinergi program, dalam arti kita sinergi juga network network kita ya. Kebetulan juga Simolek sejak tahun ini ya kita bareng kita jadi headquarternya untuk King Sejong Institute Jakarta gitu. Jadi kita di Simolek kita bisa belajar bahasa Korea daring dengan certified-nya by King Sejong Institute. King Sejong Institute itu kan kayak kayak Goethe Institute atau kayak British Council gitu ya gitu, tapi untuk bahasa Korea gitu. Jadi itu bisa bisa disambungin lah gitu ya, gitu programnya, karena memang semuanya memang lagi ke pariwisata gitu ya. Itu nanti jika diperlukan ya dalam proposalnya Ibu dan sebagainya ya, mau disebutkan Simolek itu juga silakan gitu. Ada beberapa program kami yang mungkin bisa di inline-kan. Oke, baik. Ya Pak Gatot, ini beliau nih yang bukain jalan ke Korea Jepang. Workshop teknikalnya buat SMK cara registrasi. Dari Simolek kami siap untuk bantu Ibu Teti juga. Dari IT konsultan kami juga sudah siap dan bersedia, tinggal tunggu konfirmasinya saja kapan dan di mananya. Belum puasa. Ya sebelum puasa lah Pak. Ini lagi ngelis Pak. Ya ini lagi ngelis. Yang pertama yang paling dekat itu surat dari Kemdikbud untuk rapat ATTNC kan. Ini 2 hari lagi. Ini yang paling dekat ini. Ya terus kemudian kan workshop ya yang lebih teknis ya untuk nanti supaya bisa register ya. Itu ya nanti di inline kan nanti dengan yang dengan yang Pak Gatot usulkan tadi kan gitu ya. Gitu. Dan mungkin kita bisa buat rekamannya atau yang lain bisa nonton lewat YouTube gitu ya misalnya. Jadi supaya yang lain juga tertarik. Oh iya ya kapan saya ke sana gitu. Gitu. Terus yang ketiga kita untuk inline untuk yang sertifikasi ya Bu Teti ya. Iya. Ini ya aku komentar satu hal. Jadi kita pernah sama-sama ASEAN Sekretariat mengusulkan CPLM ke Korea bantuannya, tapi nggak tahu perkembangan saya sudah tinggal. Tapi prosedurnya gini guys, proposal harus jadi dengan siapapun juga. Waktu itu kita nggak salah Inotek dengan jamnya, terus kemudian lewat
CMU apa di atas ASEAN sekretariat terus kemudian dikirim ke itu harus ada disetujui oleh 10 negara proposal itu sendiri. Itu ada pertemuannya biasanya pertemuannya bulan November. Jadi CMU sekretariat sama ASEAN sekretariat itu back to back pertemuannya. Dan itu muncul proposal itu datang ke situ. Nah, proposal yang kalian diskusikan barusan yang minta bantuan duitnya Korea itu saran saya buat 5 tahun, kemudian usulkan secepatnya sehingga bulan November akhir itu sudah muncul di ASEAN meeting itu, yang antara 10 negara perwakilan itu harus muncul dari situ. Dan ASEAN sekretariat itu punya form yang harus diisi, yang ada standarnya untuk minta bantuan itu kalau nggak salah itu karena aku pernah ngisi itu untuk proyek di PLN. Nah, tinggal ngatur strateginya aja bagaimana tahapan-tahapan sehingga proposal yang 5 tahun untuk yang tadi ceritakan oleh Bu Karla itu siapa motornya, ya udah Kemdikbud bersama Smolek bersama ASEAN sekretariat menyiapkan sama-sama, kemudian usahakan secara resmi dari Kemdikbud masuk ke ASEAN sekretariat sehingga itu akan menjadi bahan untuk workshop bulan November. Di masa sambil didekati yang Koreanya kan pemerintah Korea. Nah, kalau yang tadi kau ceritain universitas dan sebagainya itu sudah terbawah. Tapi yang itu sudah antar negara, dan dia punya duit untuk, apalagi dia punya interest, itu bisa di-approve sebelumnya. Ini saranku aja. Harus ada timnya, bilang sama Karyadi atau Pak Taufi, sama tim Smolek, khusus untuk nyiapin proposal kerjasama 5 tahun. Nah, Korea itu setahu saya nggak 2 tahun, 5 tahun. Nah, memang perjalanannya panjang. Nah, tapi kalau full, ya lumayan gitu loh. Nah, kalau nggak ya kayak Australia kan 2-3 tahun. Dan yang kreatif ini kan yang ngongkosi Australia gitu loh. Ini. Nah, terus kemudian satu lagi dulu yang sekretariat untuk pariwisata kan di tempatnya di Kementerian Pariwisata. Sekarang kan ditarik sama ASEAN sekretariat karena orang Kambodjanya pulang tuh. Saya sempat ngobrol sama orang Kambodjanya waktu itu. Dan kita mesti kan setup, kan tadi kakak bilang ini harus independen. Tapi independen harus ada yang ngongkosin. Kan Jepar rupanya lupa ngongkosin atau gimana, saya nggak tahu perkembangan terakhir itu. Karena itu kan urusan pariwisata gitu. Ya itu kalau bisa juga perlu didorong, diingatkan pariwisata bahwa dia tanggung jawabnya sebagai tuan rumah, sama Indonesia sebagai tuan rumah. Dia harus menyiapkan keuangan, anggaran dan sebagainya. Kalau sekarang dia diambil sama ASEAN sekretariat kan ASEAN sekretariat yang bayari kan. Ya. Tapi harus dibalikan lagi sesuai dengan kesepakatan dari 10 menteri pariwisata itu gitu. Itu aja sih. 2 hal itu yang saya tambahkan komentarnya. Terima kasih, Cak. Ya, terima kasih, Pak. Bu Karla ada tanggapan? Ya, terima kasih Pak. Jadi sesuai dengan usulan Pak Gatot, mungkin kami bisa langsung kerjasama bikin konsepnya dengan Bu Cahya ya. Karena untuk program Korea ini kita harus masukin konsep dulu, mereka setujui baru mereka. Dan karena fundingnya ini sebenarnya agak lama Pak, prosesnya bisa antara 4 sampai 6 bulan untuk approvalnya bolak-balik. Dan yang harus diingat adalah kita harus mengikut sertakan expertise dari Korea, expert dari Koreanya sendiri. Atau kalau bisa langsung di-identify institusi mana di Korea yang seperti tadi Ibu sebutkan, yang bisa langsung jadi partnernya ASEAN atau Simolek itu siapa. Itu akan lebih mudah untuk di-approve gitu. Ya, terima kasih Bu Karla. Udah ada sih partnernya gitu, bisa saya telepon sih. Cakep. Gitu. Beliau nanti siap mau sini. Yang di perwakilan di Jakartanya nanti tinggal ku telepon. Karena ketika saya cerita terkait, kita lagi ingin pariwisata, itu beliau juga, kamu pariwisata yang mana gitu. Kita kita juga salah satu yang jadi salah satu yang jadi trademarknya kampus mereka itu juga yang pariwisatanya gitu, ya gitu. Mereka kemarin yang ini bartender, ya, gitu. Jadi ilmunya yang ke sana sih, gitu. Kayak gitu. Yang itu misalnya kalau di Thailand yang lighting ya, itu kan sudah sangat spesifik kayak gitu ya gitu. Di Indonesia sih belum
belum pada spesifik yang begitu gitu ya. Gitu. Ya itu kan yang apa namanya itu ilmu-ilmu terkini gitu ya. Gitu. Kita sih baru mulai yang e-commerce bareng GIZ, tapi bagaimana e-commerce di dunia di industri pariwisata, Bu Carla. Ya, saat ini kita kerjasama dengan GIZ, mereka punya meng-hire beberapa dari industri ya sebagai konsultan, mereka punya sudah punya paket kayak pelatihannya gitu bagaimana e-commerce dilaksanakan di di industri perhotelan gitu ya. Trainingnya yang batch 2 lagi mulai pagi tadi. Gitu ya, nanti kita berarti akan diskusi itu lebih lanjut mungkin bagaimana terkait proposalnya ya. Mungkin kita mulai dari identifikasi materi-materi yang diperlukan ya, terus kemudian nanti mungkin kalau boleh kita lihat seperti apa format proposalnya dan sebagainya, Bu Carla, yang biasanya dilakukan ya. Terus kemudian nanti akan kita sampaikan juga ke Kemdikbud seperti itu ya. Terkait kalau terkait regional sekretariat seperti apa Bu Carla? Karena memang sekarang yang saya tahu sih memang lagi stuck sih di Kemenpar. Ya, kalau regional sekretariat secara operasionalnya masih dibantu oleh ASEAN Sekretariat. Jadi saya dan tim divisi saya dibantu Martin. Ya, Martin hanya untuk bantu kalau ada yang registrasi juga lewat regional sekretariat. Cuman untuk sehari-harinya masalah pengembangan atau implementasi CATSI dan Toolbox lain itu sudah nasional masing-masing, Ibu. Jadi kalau waktu itu ada konsultannya Sofia dari Kamboja, ya. Kali ini karena tidak ada, ya dia juga di funding ya Bu ya, konsultan funding, dan dia sudah balik ke negaranya. Jadi sekarang tanggung jawabnya adalah pada masing-masing negara untuk implementasinya. Nah ini makanya ke setiap ATPMC akan kami tanyakan sih Bu untuk perkembangan mereka implementasi di negara masing-masing tuh sejauh apa. Dan tapi sayangnya karena masih voluntary ya Bu ya, jadi tidak lengkap informasi dari tidak semua negara memberikan informasi. Mungkin paling banter itu 3-4 negara lah untuk kasih update apa yang sudah mereka lakukan atau sedang mereka lakukan untuk implementasi MRTP dan CATSI-nya. Kalau dilihat dari MRTP work plan-nya sendiri, untuk updatean CATSI ini sebenarnya di bawah motornya itu adalah Filipina. Jadi mungkin juga TESDA Bu ya? Ya TESDA. Jadi ya mungkin dari TESDA-nya ya. Cuman kan kalau diidentifikasi di work plan-nya itu adalah Filipina melalui NTOs-nya gitu ya, kerjasama dengan TESDA-nya. Itu sampai tahun inilah mereka mestinya ada updatean untuk untuk CATSI Toolbox-nya juga. Cuman karena kita baru isu deklarasi ya Bu ya, deklarasi untuk digital tourism, ASEAN tourism, kemudian dengan adanya pandemi ini kita akan ada guidelines untuk hygiene and safety. Jadi hal seperti itu akan jadi masukan nanti untuk update CATSI-nya ke depannya. Ya, terima kasih Bu Carla update-nya ya ini yang kami laksanakan di Indonesia ya dengan Kemdikbud ya. Ini kan mungkin kan biasanya sama NTO sama Kemenpar ya. Ini intinya kami yang di Kemdikbud ini berusaha kami kami buat jalinannya gitu ya, kami buatin konsorsiumnya ya gitu ya, kami buatin modelingnya ya supaya ini paling tidak kita bisa yang cita-citanya yang ASEAN dengan memanfaatkan standar dan toolbox ini bisa pecah telurnya dulu nih kita register ya Bu Teti ya, ATPRS ya. Gitu seperti itu ya. Terus Bapak dan Ibu ada komentar, usulan, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup karena ini sudah jam 11.44 ya. Bu Dewi, ini datang telat ini tadi. Ini salah satu motor saya konsultasinya sebenarnya sebelumnya
yaitu dengan Bu Dewi Eka, beliau Widya Iswara atau ya teacher trainer lah gitu ya di bidang bisnis dan pariwisata, yang udah lama kerjasama sama Kemenpar dan sebagainya. Itu dari beliau sebenarnya saya dapat informasi tentang CETC dan sebagainya yang kemudian saya share ke seluruh SMK ini. Ya, Bu Dewi ada masukan, komen? Karena telat tadi ikutnya, mohon maaf masih di jalan, jadi saya bantu aja yang tadi yang dari Pak Gatot itu Pak. Yang penting pecah telurnya itulah, gitu yang udah pengen register ya. Ini register ya. Sekarang targetnya. Ya, udah ngebet banget, putarlah mohon nanti. Udah ngebet banget. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya boleh ikut. Ya Pak, saya boleh ikutan. Ya Pak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya, saya mengamati pertemuan ini penting sekali, dan menurut hemat saya masih ada 3 instansi lagi yang harus ikut serta, minimal dimintakan ketika kita bicara masalah-masalah ini mereka mempunyai seorang yang mewakili dalam pembicaraan ini, supaya tidak setiap kali menjelaskan dari awal lagi. Dan 3 instansi itu menurut hemat saya, yang pertama adalah Direktorat SMK, di sana ada unit evaluasi, stafnya Mas Widi, kemudian satu lagi di Mitra Studi, mereka juga harus terlibat dalam pembicaraan ini, karena saya kok merasa, saya yakin pasti ada kaitannya dengan Mitra Studi. Dan yang ketiga, pariwisata, saya tidak tahu nanti Pak Wisnu menugasi siapa, tapi kalau ada seorang yang secara permanen mengikuti terus, kelemahan kita itu adalah kita tidak punya konsistensi dan kontinuitas. Tiap kali kita harus memulai dari baru, menjelaskan lagi, ini yang bikin capek dan tidak produktif. Itu saja. Dan kalau bisa juga ketika ada pertemuan mendadak begini, mereka juga langsung diberitahu siapa-siapa person in charge-nya yang harus mengikuti pertemuan ini, begitu. Tapi ini ya hanya pandangan tukang tahu di pinggir jalan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagiono. Betul Pak. Jadi sebenarnya sudah komunikasi Pak itu dengan Pak Sulis, dan itu dengan Mitra Studi, dan beliau memang menyatakan wah Mbak kebetulan double ini gitu, seperti itu. Dan kemudian sudah saya sampaikan bahwa ini nanti hasil informasi meeting ini akan saya sampaikan ke beliaunya. Itu seperti itu Pak Bagiono gitu. Jadi kalau di kegiatan ini sih yang kita pegang terutama mungkin dari Mitra Studi Pak gitu, supaya bisa menjembatani antara Politeknik ya, SMK dan juga dengan lembaga kursus gitu ya yang memanfaatkan CATC ini, plus industrinya kan gitu ya. Karena temuan kami juga Bu Carla ya gitu, kita kan pengennya yang sekolah-sekolah yang udah memanfaatkan CATC ini juga lain dong mereka ketika mereka nanti intensif ya, atau bagaimana ketika di industri, nah gitu ya gitu. Jadi ya jadi harus bareng-bareng semua gitu ya, gitu ya sekata gitu. Dimulai Pak Darmawan dengan Horizon Group gitu ya, itu yang sudah dimulai oleh Pak Darmawan dan juga dengan SMK 6 Jogja gitu ya. Dan itu juga sudah bikin iri yang lain gitu ya. Oh, hotel yang lain gimana? Oh ya, kita approach satu-satu gitu, seperti itu sih yang yang akan kami laksanakan gitu ya. Dengan Kemenpar nanti kita akan kita kemarin sudah punya kontak itu Pak Agus gitu ya, tapi karena lagi proses kan restrukturisasi juga udah ganti udah ganti. Makanya itu. Padahal satu-satunya yang aktif itu Pak Agus. Namanya Pak Surana. It's okay. Pak Surana, it's okay. Pak Surana itu ya. Gitu ya. Jadi memang ya harus gede lagi Pak. Bagaimana lagi restrukturisasi Pak gitu. Derita kita di birokrasi lah Pak. Enggak, tapi Pak Bagiono kita on progress kok. Karena yang sekarang belum rapi itu adalah
pendokumentasiannya saja Pak Bagiono, sama pembagian tugas who does what. Tapi for progress implementation sudah. Jadi apa yang kita harus lakukan sekarang adalah merapi-rapihkan saja. Intinya itu. Supaya muara registrasi di sistem ATPRS-nya kena. Nah, ya. Baik secara institusi sekolahannya, maupun nanti sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP yang dilisensi BNSP, diakui nasional dan diakui internasional. Itu aja sih. I'm here. I don't go anywhere. Sip. Top, Marco, top. Ya. Salam kenal Mbak Carla. Nama saya Bagiono. Saya veteran pinggir jalan yang sering-sering juga mengikuti masalah ini dari sejak awal 3-4 tahun yang lalu gitu. Terima kasih atas partisipasi ASEAN. Ya, salam kenal juga Pak. Saya malah banyak belajar juga nih dengan adanya fokus group discussion hari ini. Mungkin juga untuk menambahkan semangat nih buat Pak Darmawan, terutama sebagai informasi tambahan saja. Kalau Martin sendiri juga di Filipina lagi engage Marriott Group Pak untuk implementasi CATS di semua cabang-cabang Marriott-nya. Tapi pilot project-nya di Filipina dulu. Nah tapi masih agak slow nih Pak. Kalau Indonesia bisa lebih duluan akan lebih bagus Pak. Ya, mungkin kita sekalian reportkan aja ya gitu. Sekalian kita reportkan. Itu nanti saya butuh informasi Pak Dar, gitu, maksudnya Horizon Group yang bagian mana atau mana gitu ya, yang telah support, terus habis itu supportnya bagaimana gitu ya. Itu kan untuk menunjukkan bahwa ini udah tertarget sih ini public private partnership-nya kan udah itu jalan nih gitu ya gitu, dan memang diakui gitu ya. Jadi seharusnya yang ASEAN tadi tidak hanya di pendidikan tapi di industrinya juga ya, dan mereka merecognize itu. Ya. Itu kan bukanlah ya. Tuh. Thank you. Karena kebetulan kalau di kami ini kepala sekolahnya saya, tapi untuk di LSP-nya ketuanya, direkturnya itu orang industri Pak Purwantono. Jadi nggak di bawah sekolah LSP itu. Jadi LSP-nya udah kayak industri aja. Bagus. Makanya sering berantem saya sama Pak. Iya. Kriterianya terlalu tinggi banget Bu. Aduh kemarin aja begitu pas di kom sampai 3 kali ngulang. Oke. Oke Pak Dar. Noted Pak. Tapi bagus. Bukan jeruk makan jeruk. Ya, baik Bapak dan Ibu, jika sudah tidak ada yang disampaikan ya, bisa dibilang ini perkenalan pertama kita mungkin Bu Carla ya. Dan Bapak dan Ibu, kita perlu foto bersama ini sebagai dokumentasinya Simolek ya, gitu. Mohon mungkin bisa tampil videonya ya. Dan jangan lupa mengisi absensi. Wah, ini mohon maaf nih ya, Bapak dan Ibu, ini negeri ini soalnya ya gitu ya. Gitu mengisi absensi kita hari ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya di sela-sela waktu Bapak dan Ibu ya. Yang pasti ini koordinasi supaya kita target kita tahun ini registrasi lah ya. Gitu, ya, aduh. Akhir lah itu. Seru. Terima kasih ini. Register. Very appreciate. Ya, gitu. Luar biasa. Register sebelum Juni. Iya, register sebelum Juni. Oh, siap Pak. Sebelum Juni Bu Teti. Bu Teti kok Pak yang pegang pencet terakhir bisa. Sebelum Juni. Tinggal prosedurnya emang kita beresin ya Bu Teti ya. Terima kasih Bu Teti, Bu Carla, terima kasih atas dukungannya. Ini bentuk laporan kami juga terhadap ke ASEAN Sekretariat ya. Ini yang inisiasi yang kami laksanakan di Kemdikbud. Mas Donald bisa difotoin ya. Dah. Oh ya.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ya, kita tetap akan keep in touch dengan meeting-meeting lanjutan. Terima kasih. Thank you. Terima Makasih Sampai Pak Gatot, jumpa. Pak Bagiono. Thanks ya Bu Carla, Pak Dar. Thanks a lot. Bu Cahya, D, nah, Ibu Bapak SMK, matur nuwun. Ya, Bapak Pak Bagiono. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya. Ya, monggo Bu.